Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang alat bantu program pengendalian dan peningkatan mutu. Ini merupakan pertemuan atau materi untuk pertemuan keempat pada mata kuliah pengawasan mutu, sertifikasi, dan HACCP di industri pangan. Nah, sebelumnya kita sudah berkenalan tentang bagaimana sih pengendalian mutu atau jaminan mutu di industri pangan. Nah, kali ini kita akan bahas alat bantu yang bisa kita gunakan dalam program pengendalian dan peningkatan mutu. Dalam program pengendalian dan peningkatan mutu, kita membutuhkan suatu serangkaian data tentang kondisi kinerja perusahaan, baik itu dari audit, dari pemeriksaan. Nah, data-data ini kita butuhkan untuk kita terus merencanakan dan meningkatkan mutu dari perusahaan kita. Nah, untuk memperoleh data kondisi kinerja perusahaan itu biasanya kita membutuhkan alat-alat bantu atau biasa dikenal dengan 7 Basic Tools of Quality. Jadi kalau di Google cari dengan kata kunci ini 7 Basic Tools of Quality, itu akan banyak sekali keluar penjelasannya. Apa saja 7 alat bantu itu? Yang pertama, lembar pengumpul data, terus stratifikasi, bagan kendali, diagram Pareto, diagram sebab akibat, diagram pencar, dan histogram. Kita akan bahas satu-satu kita akan kenalan satu-satu tentang alat bantu ini, ada 7 alat bantu ini, dan bagaimana menggunakannya, dan apa yang bisa kita dapatkan dari alat bantu ini. Yang pertama harus kita ketahui yaitu tidak semua alat bantu ini harus digunakan. Dan perusahaan itu dapat memilih alat bantu yang sesuai dengan kondisi perusahaannya dan permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi mau pakai semua boleh, mau pakai hanya satu saja boleh. Yang penting adalah sesuai dengan kondisi perusahaan kita dan masalah yang akan dipecahkan. Dan perusahaan juga bisa memodifikasi 7 alat bantu ini. Jadi tidak mesti kaku gitu ya, harus 7 alat bantu, bisa kita kombinasikan atau kita modifikasi atau mengembangkan alat bantu yang baru. Oke, yang pertama dari 7 alat bantu ini yaitu lembar pengumpul data atau check sheet. Ini hampir semua perusahaan menggunakan ya, apalagi untuk pengumpulan data yang bersifat bersifat rutin. Nah, ini dia biasanya kita menggunakan turus ya, kayak misalnya kita mau cek apa begitu, yang jumlah yang tidak sesuai dengan ukuran misalnya. Setiap kita cek, oh ada satu gitu ya, dari semua sampel yang kita periksa. Ini adalah lembar pengumpul data. Cara membuat lembar pengumpul data, pertama kita perlu menentukan informasi apa saja yang kita perlukan. Jadi ini nanti akan menentukan isi dari check sheet kita. Terus kita konstruksi atau kita desain check sheet-nya. Terus, nah sebelum diluncurkan, sebelum digunakan di perusahaan, kita harus melakukan suatu pengujian. Setelah diujikan, baru nanti disetujui. Kalau misalnya dia harus masuk dalam suatu dokumen, misalnya dokumen formulir, ditandatangani, sehingga dia menjadi sah digunakan atau diaplikasikan dalam suatu perusahaan. Nah, 5W1H untuk menentukan informasi apa saja sih yang diperlukan di dalam lembar pengumpul data kita itu, bisa kita dibantu dengan 5W2H. 5W itu maksudnya apa? W pertama adalah why. Why, mengapa? Mengapa data itu dibutuhkan? Nah, dari sini nanti kita ketahuan apakah dibutuhkan, misalnya tujuannya untuk memeriksa berapa banyak kita membutuhkan karena kita perlu memeriksa jumlah barang yang cacat misalnya,
atau kita membutuhkan datanya untuk mengetahui jumlah karyawan yang datang terlambat misalnya. Terus yang kedua, what type of information collection is required? Tipe informasi apa yang kita butuhkan? Apakah informasinya itu berupa jumlah, tadi jumlah karyawan yang terlambat gitu ya, atau data yang kita butuhkan itu berupa suatu hasil pengukuran, misalnya panjang produk, lebar produk gitu. Jadi tipe informasi yang kita butuhkan kita tentukan. Terus yang ketiga adalah where atau di mana. Di mana data itu perlu kita kumpulkan. Itu bisa tempatnya, bisa nama mesinnya, atau suatu di lapangan kah, atau di mana. Terus yang selanjutnya adalah who, siapa. Who has to collect the data? Siapa yang harus mengumpulkan datanya? Apakah operator, supervisor, manager, atau siapa gitu. Terus when, kapan informasi ini perlu dikumpulkan atau diambil. Apakah setiap jam, setiap minggu, 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, atau bagaimana. Terus how, bagaimana data itu perlu ditentukan atau diukur. Ini terkait dengan instrumen atau jam gitu ya. Kita pakai instrumen apa? Misalnya berat, kita pakai timbangan, atau analisis kadar air, pakai instrumen alat untuk menganalisis kadar air. Terus juga berikutnya masih how, yaitu how much data is essential. Berapa banyak sih datanya yang harus kita kumpulkan gitu. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan ini yang menjadi modal kita untuk nanti mengkonstruksi atau mendesain dari lembar pengumpul data kita. Nah, lembar pengumpul data yang kita desain itu memiliki 3 bagian utama, yaitu pertama judulnya, terus setelah itu sumber informasi, yaitu nama atau tema proyek atau masalah yang akan menjadi data yang akan kita kumpulkan. Misalnya namanya adalah lembar pengumpul data produk cacat misalnya. Terus lokasi produk cacat di bagian di bagian produksi produk akhir misalnya. Terus juga di sumber informasi ini ada tanggal dan waktunya, dan juga untuk pengisian nama orang yang mengisi. Lalu bagian yang utama yaitu isinya, itu berupa tabel. Nah, setelah itu kita uji lembar pengumpul data yang sudah kita buat atau kita desain tadi. Nah, uji coba lembar pengumpul data ini setidaknya oleh 3 orang yang berbeda. Jadi, kita kasih yang tadi lembaran yang sudah kita desain ya, kita kasih ke 3 orang yang berbeda, kita suruh dia mengisi, melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di form itu, atau di lembaran itu, lalu kita cek. Kan dia kembalikan, 3 orang ini kita kembalikan ke kita cek apakah informasi yang didapatkan itu sudah sesuai tidak dengan harapan kita. Terus cek apakah lembar pengumpul data ini mudah dimengerti dan digunakan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata informasinya justru tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau menurut 3 orang ini agak sulit dimengerti, susah digunakan gitu, maka kita perlu melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau perubahannya besar, maka kita ulang lagi, kita ujikan lagi. Jangan diubah terus langsung disetujui. Jadi, buat perubahan, terus uji lagi, benar tidak yang kita ubah itu membuat formnya lebih baik, atau jangan-jangan justru malah jadi lebih buruk begitu. Terus atau mungkin memastikan apakah ada yang terlewat lagi begitu. Nah, setelah hasilnya, setelah diujikan dan
informasi yang kita dapatkan sesuai dengan harapan, terus lembarnya juga mudah digunakan, mudah dimengerti, baru setelah itu formulir ini disetujui atau disahkan penggunaannya dan dikomunikasikan kepada karyawan yang menggunakan formulir tersebut. Oke, yang kedua yaitu stratifikasi. Nah, stratifikasi adalah metode membagi data menjadi subkategori dan mengklasifikasikan data berdasarkan kelompok, divisi, kelas, atau tingkatan yang membantu dalam memperoleh informasi yang bermakna untuk memahami masalah yang ada. Jadi intinya adalah stratifikasi ini mengelompokkan data sehingga lebih mudah dimengerti. Ya, tujuan utama dari stratifikasi adalah untuk membagi data dan mendapatkan informasi bermakna untuk memecahkan masalah. Jadi, singkatnya adalah kita kelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Contoh, misalnya ini data yang di atas, unstratified data, data yang belum distratifikasi. Adalah tanggal di mana seorang karyawan terlambat datang ke kantor. Nah, kalau dia diuraikan begini saja, ini sulit untuk kita cari maknanya, kita ketahui maknanya. 5 Januari, 12 Januari, 13, 19, 21, 26, 27. Apa ini ya? Polanya bagaimana gitu. Kita belum bisa menyimpulkan sesuatu. Tapi mungkin bisa, tapi sulit gitu ya. Nah, kalau kita ubah dia menjadi data stratified atau data yang terstratifikasi, kita kelompokkan. Nah, pengelompokannya ini tergantung dari kasus per kasus dan tergantung tujuannya. Nah, kalau yang kasus ini dia kelompokkan berdasarkan hari. Hari Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Nah, terus dia lihat frekuensinya. Jadi yang tanggal-tanggal ini dia tabulasikan. Nanti kelihatan Monday ini dia 4 kali atau hari Senin dia 4 kali terlambat, Selasa 2 kali, Wednesday, Rabu 1 kali, dan hari-hari berikutnya tidak terlambat. Nah, ini ada suatu polanya di awal-awal minggu keterlambatannya sering sekali. Nah, dari sini bisa kita nanti telusuri masalahnya apa sih. Kenapa kok di hari Senin ini sering sekali terlambat? Terus kenapa penurunannya itu semakin ke arah hari Minggu itu semakin berkurang? Nah, apa yang ada di sini? Apakah pekerjaannya itu tertumpuk sehingga dia harus lembur gitu ya, sehingga besok paginya dia terlambat bangun? Atau seperti apa? Atau justru di hari Senin, di awal-awal pekan itu memang tidak terlalu banyak pekerjaan yang penting sehingga karyawan tidak merasa perlu untuk datang tepat waktu. Ini lebih mudah untuk dianalisis data yang sudah distratifikasi. Oke, itu sudah tadi lembar check sheet, terus stratifikasi. Nah, yang berikutnya adalah bagan kendali atau control chart. Bagan kendali merupakan bagan statistik yang membantu dalam menentukan apakah suatu proses industri berada dalam kendali dan mampu memenuhi batas spesifikasi yang ditentukan. Kata kuncinya di sini yaitu untuk menentukan apakah suatu proses industri ini berada dalam kendali. Artinya apa? Berada dalam kondisi yang kita inginkan atau berada dalam kondisi terkendali, terkontrol. Itu tujuan kita menggunakan bagan kendali. Jadi di bagan kendali ini data itu diplot atau disusun itu terhadap waktu. Jadi nanti saya perlihatkan gambarnya. Jadi ada sumbu X-nya dan ada sumbu Y. Nah, di sumbu X ini adalah waktu. Sumbu Y itu adalah apapun yang ingin kita
periksa apakah dia terkendali atau tidak sepanjang waktu. Nah, nanti di bagian kendali ini memiliki garis tengah, yaitu rata-ratanya. Dan garis atas untuk batas kendali atas dan garis bawah untuk batas kendali bawah. Nah, jadi nanti kita ingin datanya itu adalah di antara batas atas dan batas bawah. Yang paling bagus adalah tepat atau di sekitar-sekitar garis tengah. Nanti saya perlihatkan kontrol chartnya. Nah, kesimpulan itu bisa ditarik dari apakah proses itu konsisten atau terkendali, terus apakah proses itu tidak dapat diprediksi atau tidak terkendali. Kalau dia terkendali, artinya data kita yang kita dapatkan itu dia di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Ini control chart. Jadi ini sumbu X, time atau waktu, dan di sumbu Y adalah apapun yang kita ukur. Misalnya di sini dia tidak bilang ya apa. Misalnya adalah berat dari suatu produk kita, misalnya 130 gram. Jadi rata-rata itu yang garis tengah adalah 110, misalnya 110 gram. Upper control limit yang batas atas adalah 120, batas bawah adalah 100. Nah, anggap kita tadi berasumsi ini adalah berat bahan ya. Nah, kita ingin berat produk kita itu berarti berada paling bagus itu adalah 110 gram. Tapi kita bisa mentolerir. Pokoknya dia antara 100 sampai 120. Nah, kalau seandainya ada yang di atas atau di bawah dari batas kendali kita, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah, dengan bagan kendali ini kita bisa dengan cepat melihat apakah proses kita itu terkendali atau tidak terkendali. Nanti kesimpulan yang lebih lanjut setelah kita melihat contoh bagaimana membuat bagan kendali. Jadi bagan kendali ini sendiri juga ada beberapa jenisnya. Nah, yang kita bahas itu adalah bagan kendali XR. Yang pertama dilakukan untuk membuat bagan kendali ya, bukan kendadali. Untuk membuat bagan kendali yaitu pertama kita kumpulkan datanya. Data untuk sumbu Y itu ya. Semakin banyak data semakin baik. Tapi biasanya itu datanya lebih dari 100. Jadi sangat banyak dan dianalisis dari waktu-waktu yang berbeda. Nah, syaratnya data ini harus diukur dengan cara yang seragam. Jangan sampai yang tadi kan ada harinya gitu ya. Hari pertama diukurnya pakai timbangan gitu. Timbangan analitik misalnya. Hari kedua pakai timbangan dapur. Hari ketiga nanti pakai timbangan badan misalnya. Itu kan caranya sudah beda-beda. Jadi cara pengukurannya, metode pengukurannya harus seragam. Jadi pertama-tama harus kita buat dulu SOP atau prosedur untuk melakukan pengukuran. Contohnya, kita kumpulkan data berat bersih selama 25 hari berturut-turut misalnya. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan setelah data terkumpul, kita kelompokkan datanya. Nah, biasanya ini berdasarkan waktu tadi karena bagan kendali itu seringnya sumbu X-nya adalah waktu. Di sini kita kita sepakati kode yang kita gunakan, misalnya jumlah kelompok. Jadi kan kelompokan berdasarkan waktu tadi, jadi jumlah harinya kita kasih kode K, terus jumlah data pada masing-masing kelompok itu N. Jadi kira-kira mudah-mudahan tidak terlalu kecil ini. Kira-kira begini nanti datanya yang kita tabulasikan. Jadi nomor kelompok ini tadi K ya. K-nya ada 1 sampai 25 hari. Nah, terus dari masing-masing kelompok itu N masing-masing kelompok, misalnya kelompok 1 itu ada 5 produk yang kita timbang gitu. Misalnya ada yang 13 gram, 13 gram, 13 gram, 12 gram, 13 gram gitu. Jadi diurutkan semuanya berdasarkan hari. Nah, terus nanti tiap hari ini ada 5 berat yang kita ukur.
Nah, terus langkah yang ketiga setelah kita tabulasikan data, kita hitung rata-rata untuk tiap nilai X ini per harinya. Ada 5 data tadi, nah kita hitung berapa rata-ratanya. Ya, berapa rata-ratanya ini tidak kelihatan, ini X yang ada topinya ya. Itu menunjukkan rata-rata dari X. Hitung rata-rata saya harap sudah tahu ya, dijumlahkan semuanya terus dibagi berapa banyak datanya. Misalnya ini berarti kalau untuk yang X pada kelompok 1, rata-rata di kelompok 1 berarti 13 tambah 13 tambah 12 tambah 13 nanti dibagi 5. Itu untuk rata-rata. Nah, terus hitung nilai R. R itu dapat dari mana? R itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil pada baris yang sama. Jadi, di sini, supaya jelas, saya hapus dulu. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil pada baris yang sama. Nah, ini kan dia yang di baris ini, nilai terkecilnya yang mana? Nilai terkecilnya adalah 12. Nilai terbesarnya 13. Terserah mau 13 yang mana, karena ada 4 13 di sini. Berarti 13 kurang 12 nilainya 1. Nah, kalau yang di baris yang kedua. Baris yang kedua ini R-nya, ingat tadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya 14, nilai terkecilnya 12. 14 kurang 12 hasilnya 2. Itu untuk menghitung nilai R. Nah, berikutnya kita hitung lagi rata-rata keseluruhan. Jadi hitung rata-rata dari X ini. Dapatlah nilai rata-rata keseluruhan X. Terus ini juga dihitung keseluruhannya, ditambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya, dibagi 25, dapatlah nilai rata-rata R-nya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung batas-batas pengendalian. Jadi tadi bagian kendali itu kan ada rata-rata yang di tengah, terus ada batas atas dan ada batas bawah. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa batas atasnya dan berapa batas bawahnya. Untuk menghitung batas pengendalian tersebut, kita butuh koefisien. Nah, koefisiennya ini ada tabel, dan tabel ini bisa di searching di Google ya, tersedia. Nah, di sini kita pakai nilai N. Kayak tadi kan N kita ada 5, ada X1, X2, sampai X5. Berarti data kita tiap kelompok itu ada 5 buah. Nah, maka kita menggunakan nilai koefisien dengan N sama dengan 5. Bagaimana menghitungnya? Nah, seperti disebutkan sebelumnya bahwa kita akan bikin dua bagan. Bagan X dan bagan ini bukan Y ya, bagan R. Nah, di bagan X itu batas pengendalian atasnya, rumusnya adalah rata-rata keseluruhan atau X ditambah A2R. A2 nilainya dari mana? Ini, dari tabel 0,577. X kita dapat dari perhitungan yang di langkah kelima tadi, terus R juga demikian, maka bisa kita hitung batas pengendalian atasnya berapa. 13 tambah 0,577 dikali 1,64, ini sama dengan 13,95. Nah, untuk batas pengendali bawah itu rumusnya rata-rata keseluruhan X dikurang tadi ditambah untuk pengendalian atas, sekarang pengendalian bawah itu dikurang A2R. Nah, dapatnya adalah 12,05. Untuk bagan R, batas pengendalian atas itu rumusnya D4 dikali rata-rata R. D4 dapatnya dari mana? Dari tabel juga. 2,114 dikali 1,64. Ini angka 1,64 dapat dari tabel yang sebelumnya, nilai rata-rata R. Terus BPB atau batas pengendali bawah. Itu rumusnya D3 dikali R.
Nah, D3 di sini untuk N sama dengan 5 itu 0. Jadi otomatis hasil pengalinya adalah 0. Jadi batas bawah dari BPB adalah 0. Nah, dari sini kita plotkan langkah ketujuh. Kita gambar bagan kendalinya, yaitu pertama dibuat garis tengah digambar dengan garis lurus tegas. Biasanya ini ya. Ini garis tengahnya untuk bagan X, terus untuk bagan R. Garis tengah atau rata-rata ini digambar tegas. Terus batas pengendali atas dan batas pengendali bawah digambar dengan garis putus-putus. Tadi kan kita dapat BPA-nya untuk bagan X berapa, terus BPA-nya untuk BPB, terus juga BPA untuk bagan R-nya. Nah, ini dimasukkan, dibikin garisnya. Nah, lalu diplotkan titik-titik X dan R. Kalau di bagan X yang dimasukkan nilai rata-rata masing-masing X pada tiap harinya. Ini kan sumbu X adalah hari pertama, rata-rata X-nya berapa gitu ya. Terus diplotkan. Nah, terlihat di sini karena ini memang data yang dibuat untuk bikin bagan, semuanya masih di dalam rata-rata. Nah, setelah kita selesai membuat bagan X dan bagan R, baru kita gunakan bagannya. Jadi, yang kita gunakan itu nanti bagannya masih kosong begini, tapi sudah ada BPA, sudah ada BPB gitu ya. Nah, pada saat kita nanti lakukan pemeriksaan gitu ya, dapat datanya. Nah, diplotkan di sini, diplotkan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Gitu. Sesuai dengan pengamatan kita. Diplotkan terus sampai nanti kelihatan apakah proses kita itu masih dalam pengendalian atau tidak. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dari setelah kita memplotkan data kita di sini, yaitu yang pertama, jika terdapat titik yang berbeda, jika terdapat titik yang berada di luar BPA atau BPB. Misalnya, hari ini ya, ini contoh kita plotkan, terus tiba-tiba di hari ke-20 ada yang di atas ini. Nih. Nah, kalau ada plot yang di atas maupun misalnya di hari ke-25 justru di bawah, misalnya dia sudah di luar dari batas pengendalian kita. Itu artinya apa? Ada penyimpangan proses atau kinerja mesin. Jadi kalau ada data yang di luar batas pengendalian atas atau batas pengendalian bawah, itu jadi warning buat kita, jadi peringatan. Teng-teng gitu ya, ada sesuatu yang salah di sini. Harus kita segera periksa dan dilakukan tindakan perbaikan. Nah, terus yang kedua, jika terdapat 7 titik berturut-turut naik atau turun, atau berturut-turut di atas atau di bawah garis tengah, itu mengindikasikan karakteristik proses atau kerja mesin mulai berubah. Maksudnya bagaimana 7 titik berturut-turut gitu. Jadi kita amati di 7 hari yang berbeda, hasilnya konsisten terus, naik terus misalnya. Titik yang pertama, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan naik terus dia ya. Ini berarti juga terlihat atau ciri-ciri bahwa kinerja mesin kita ini mulai berubah. Dia belum terganggu, belum terjadi penyimpangan karena dia masih di antara batas atas dan batas bawah. Hanya saja sudah terlihat kecenderungan nanti untuk dia di luar batas pengendalian. Atau tadi cenderung naik atau cenderung turun, atau dia tetap misalnya di sini terus ya, tidak naik, tidak turun. Ini juga perlu
curigai. Selalu saja dia di atas rata-rata, walaupun masih di bawah BPA, atau selalu saja dia di bawah rata-rata. Misalnya ada 7 titik yang begini. Ini juga perlu kita curigai. Berarti kinerja mesin atau karakteristik proses kita mulai berubah. Yang ketiga, terdapat siklus yang selalu berulang, sehingga jika titik tersebut dihubungkan, membentuk semacam gelombang yang teratur. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kemungkinan datanya itu direkayasa. Yang seperti apa sih? Misalnya dia datanya begini. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan garis kan dia kelihatan polanya sekali ya, kelihatan kayak diatur gitu. Nah, ini juga kita perlu curigai apakah benar-benar datanya seperti ini atau ini merupakan indikasi dari data direkayasa. Karyawan kita tidak benar-benar melakukan pemeriksaan atau pengukuran, langsung saja dia bikin-bikin gitu sehingga ada polanya. Terus kalau hasilnya berupa garis lurus, dia tidak berubah-berubah gitu ya, garis lurus saja. Ini kan kalau dia diberi garis dia lurus. Nah, ini menunjukkan indikasi kerusakan pada alat ukurnya. Jadi mau berapapun yang kita ukur, hasilnya sama saja. Misalnya mau nimbang banyak, mau nimbang sedikit, hasilnya sama saja. Itu berarti kita harus curiga, oh sepertinya ada alat pengukurannya yang rusak. Begitu fungsi dari bagan kendali. Jadi bisa kita gunakan bagan kendali yang sudah kita bangun untuk pengawasan mutu kita. Alat bantu berikutnya yaitu diagram Pareto. Jadi diagram Pareto itu merupakan diagram yang terdiri atas grafik balok dan grafik garis yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Jadi yang mana sih yang grafik balok? Ini yang baloknya. Ya, terus yang garisnya yang atas ini. Nah, jadi ini untuk membandingkan antara misalnya ini adalah kerusakan pada, saya tidak menjumpai contoh untuk pangan ya. Ini adalah dia membuat diagram Pareto untuk kerusakan pada baju. Nah, di kerusakan pada baju ini banyak jenisnya, banyak yang ditemukan. Misalnya kerusakan pada kancingnya, terus kerusakan pada poket atau saku, terus kolar pada kerah, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa yang ada diagram, ada baloknya, ya, grafik balok, terus ada grafik garisnya. Nah, grafik balok itu menunjukkan frekuensi atau tingkat keseringan dari masing-masing kerusakan. Kerusakan karena kancing itu sekitar 23 gitu ya. Ada 23 kasus. Nah, kalau yang si garisnya ini adalah persentasenya. Jadi kalau yang kerusakan kancing ini persentasenya sekitar 40%. Nah, kalau yang balok tadi masing-masing, frekuensi masing-masing. Kalau yang si grafik garis ini frekuensi keseluruhan. Jadi nanti yang berikutnya di titik yang ini itu dijumlahkan antara frekuensi dari kerusakan kancing dengan frekuensi kerusakan saku. Saku di sini sekitar 15 kali ya ditemukan kerusakannya. Nah, tadi ditambah 40% untuk kancing, ditambah kerusakan saku sekitar 20%-an, berarti 40 tambah 20 jadi sekitar 60%. Begitu seterusnya sampai nanti yang penyebab kerusakan terakhir. Kalau yang di grafik itu
dia mencapai angka 100%. Nih ya, mencapai angka 100% karena sudah jumlah keseluruhan. Nah, tapi kalau yang terakhir, jenis kerusakan terakhir di bagian diagram batangnya, justru dia yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Jadi diagram Pareto itu diurutkan dari kerusakan atau temuan atau masalah yang frekuensinya atau tingkat keseringannya paling tinggi ke yang paling rendah. Dan dia ada grafik garisnya yang menunjukkan jumlah atau persentase kumulatif. Gitu, itu diagram Pareto. Jadi tadi balok itu mewakili jenis cacat atau masalah, terus ketinggian dari baloknya itu menunjukkan frekuensi kejadian atau biaya. Jadi yang paling kiri itu yang paling banyak, disajikan dalam urutan menurun dari yang tertinggi ke yang terpendek. Sehingga apa tujuannya? Untuk memudahkan kita melihat masalah mana yang lebih sering terjadi. Apa pentingnya si grafik persentase kumulatif ini, si grafik garis ini, yaitu persentase kumulatif menunjukkan berapa persen dari semua cacat atau masalah yang dapat dihilangkan jika jenis cacat atau masalah yang paling penting itu teratasi. Jadi kalau yang seperti ini, penyebab cacat atau kerusakan pada baju itu ada 5, dia teridentifikasi ada 5 penyebab. Ada button defect, pocket defect, color, cuff, dan sleeve defect. Nah, yang mana? Apakah kelima-limanya harus kita selesaikan masalahnya gitu? Tidak harus, karena mungkin kita keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya. Maka kita dipaksa untuk memilih masalah prioritas yang harus kita selesaikan sehingga kerusakan pada produk kita itu bisa ditekan atau diminimalisir. Nah, dari 5 ini, mana yang menjadi prioritas? Pertama adalah pilih yang diagram batangnya yang paling tinggi. Artinya, itu adalah penyebab masalah yang terbesar. Kalau di sini berarti button defect dan pocket defect, itu 2 teratas. Nah, untuk tahu kalau misalnya saya selesaikan nih masalah button defect sama pocket defect, pokoknya diberi investasi suatu mesin kah, teknologi, atau investasi pada karyawan, jadi karyawannya dilatih sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi atau mesinnya tidak melakukan kesalahan terhadap pemasangan kancing maupun pemasangan saku. Nah, kalau kita berinvestasi, berapa persen sih kegagalan itu bisa kita hindari? Yang mau kita selesaikan, yang mau kita perbaiki adalah button defect dan pocket defect saja. Oh, kalau misalnya 2 ini yang diperbaiki, maka kita bisa menyelesaikan kira-kira, nah kita lihat ininya, grafik garisnya, sekitar 65. Berarti kalau kita selesaikan 2 masalah ini, kita sudah menyelesaikan, kita bisa mengurangi 65% dari total barang yang gagal. Itu fungsi dari grafik garisnya. Nah, kalau misalnya ditambah lagi, kita masih punya nih uang untuk investasi, untuk memperbaiki masalah color defect. Kita lihat, kalau misalnya 3 masalah yang kita atasi, berarti sekitaran ini. Maka sekitar 85% itu persoalan teratasi. Terus tinggal 2 nih masalahnya gitu. Worth it nggak? Atau sesuai tidak antara biaya yang kita keluarkan dengan kerusakan tingkat penurunan dari kerusakan. Misalnya 4-4-nya kita perbaiki, maka jumlah
kerusakan yang dapat kita hindari itu bisa sampai 95%. Nah, di sini kita lihat apakah kita 65% saja kita sudah bisa menghemat atau mendapatkan keuntungan, atau kita perlu sampai memperbaiki 95% dari semua kerusakan. Nah, itu tergantung lagi dari kondisi perusahaan. Ya, kalau misalnya 65% saja itu sudah cukup baik, ya tidak perlu kita persoalkan yang 3 lagi gitu. Yang penting kita fokus dulu saja di perbaikan button defect sama pocket defect. Jadi diagram Pareto itu dapat menunjukkan skala prioritas pemecahan masalah. Nah, dalam seperti yang disebutkan tadi ya, cacat kancing dan cacat sagu itu akan menghilangkan sekitar 66% dari semua cacat. Terus alat bantu berikutnya selain diagram Pareto dan teman-temannya tadi, yaitu diagram sebab akibat, atau biasa juga kita kenal dengan diagram Ishikawa, atau nama lainnya adalah diagram tulang ikan. Kenapa kok tulang ikan? Karena ini mirip mirip tulang ikan. Di problemnya di sini kepalanya, terus yang ini baru kerangka-kerangka dari tulang ikannya. Fungsinya ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin atau yang memiliki peluang menjadi penyebab munculnya suatu masalah atau yang berpengaruh terhadap hasil. Penyusunan diagram Ishikawa itu biasanya dengan teknik brainstorming atau sumbang saran. Jadi biasanya itu brainstorming itu masih kayak umum sekali, jadi apapun sarannya kita kumpulkan dulu. Jadi semua orang bisa memberikan pemikirannya tanpa diseleksi. Karena di sini kita masih mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Nah, nanti langkah-langkah pembuatan diagramnya yaitu yang pertama, tentukan masalah yang akan diperbaiki atau diamati. Jadi misalnya pada saat brainstorming sudah tahu nih kita pada rapat kali ini, pada brainstorming kali ini kita akan membahas masalah misalnya kok produknya cepat basi gitu ya. Produk cepat basi. Nah, ini yang kita tuliskan di problemnya atau di kepala ikannya. Lalu, pada saat diskusi itu kita mencari faktor-faktor penyebab utamanya. Kira-kira apa sih penyebab utamanya? Misalnya di sini yang umumnya dilakukan adalah ini people. Oke, kurang P ya. Di sini people, orang, proses, equipment atau alat, manajemennya, terus environment atau lingkungan, dan material. Jadi ini yang 6 penyebab utama biasanya dari semua masalah. Apakah masalahnya di orang, apakah masalahnya di proses, di alat, dan sebagainya. Nah, dari yang 6 faktor utama ini, maka kita rincikan. Nanti masing-masing orang itu memberikan idenya atau masukannya tentang rincian faktor-faktor utama tersebut. Misalnya produk cepat basi, masalah orang. Kenapa? Misalnya, kebersihan orangnya ini kurang. Kebersihan. Terus apalagi orangnya tidak pakaian yang dia gunakan itu tidak dicuci setiap hari. Nah, ini bisa saja menyebabkan produk cepat basi. Terus dari lingkungan bagaimana? Mungkin, kenapa kok belakangan ini produknya cepat basi? Karena suhu ruangan meningkat misalnya. Terus lebih lembab gitu. Biasanya kering, sekarang lebih lembab.
Nah, ini bisa menyebabkan produk cepat basi. Begitu semuanya. Hasil diskusi dari brainstorming itu dituliskan detailnya pada masing-masing tulang ikan ini. Nah, ini juga masing-masing tulang ikan bisa nanti ada cabangnya lagi. Misalnya tentang apa di sini? Kebersihan tadi ya, kebersihan pakaian tidak dicuci, ini mungkin bisa bagian dari kebersihan. Jadi cabangnya kebersihan tadi pakaian yang tidak dicuci, terus misalnya tangan, sarung tangannya tidak bersih misalnya. Nah, ini merupakan cabang lagi. Jadi cabang dari orang adalah kebersihan, kebersihan cabangnya lagi adalah tangannya, sarung tangan, dan seterusnya. Sampailah nanti banyak ini kita isi gitu ya, di prosesnya kira-kira apa penyebabnya, material, di manajemennya gitu. Akan banyak sekali dari hasil diskusi itu kemungkinan penyebab masalah atau hal-hal yang mempengaruhi mutu atau masalah yang kita tentukan. Nah, contoh ini ya, hasil dari brainstorming tadi. Jadi dituliskan di bagian, oh ini masalahnya ada persentase kadar PA rendah. Saya tidak tahu apa itu PA, ini hanya contoh saja yang saya ambil dari Google Image. Terus di sini dia ada masalah material, lingkungan, metode, peralatan, dan manusia. Di peralatan itu pemisah air dan minyaknya, berarti ada masalah, kondensor, tangki distilasi gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti setelah diagramnya dibuat, itu baru dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap peluang penyebab masalah. Jadi kan tadi banyak gitu ya masalah-masalahnya karena banyak cabang-cabangnya tadi. Karena di brainstorming itu kita hanya menyampaikan apa yang terpikirkan gitu, belum benar-benar dievaluasi. Nah, setelah kita kumpulkan kira-kira sudah tidak ada lagi nih penyebabnya yang terlewat gitu ya, kemungkinan terlewat, baru kita evaluasi satu-satu. Terus kita verifikasi benar tidak sih tadi misalnya kenapa produk cepat basi karena karyawannya yang tidak bersih, benar atau tidak gitu. Kita evaluasi, kita verifikasi. Nah, nanti biasanya terakhir itu kita akan dapat 2-3 faktor yang tersisa. Ini yang dianggap benar-benar penyebab masalah. Nah, nanti yang 2-3 faktor inilah yang menjadi fokus perbaikan mutu. Karena tidak mungkin semua hal yang kita pikir itu adalah penyebab masalah bisa kita atasi. Sekali lagi karena kita terbatas pada uang, terus waktu, dan juga tenaga. Berikutnya yaitu diagram pencar atau scatter plot. Scatter plot saya rasa ini sangat familiar ya karena sering digunakan tidak hanya di pengendalian mutu tapi dalam menampilkan suatu data analisis di laboratorium kita sering pakai scatter plot. Jadi scatter plot itu adalah diagram matematis yang memplot pasangan data pada grafik X dan Y. Jadi ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini untuk mengungkap hubungan antar kumpulan data. Scatter plot itu membutuhkan 2 set data. Kumpulan data pertama biasanya disebut sebagai variabel independen, yaitu yang X. Terus yang kedua itu adalah variabel dependen atau Y, di sumbu Y-nya. Contoh, suhu diplot pada sumbu X sebagai variabel bebas karena tidak dapat dikontrol. Jadi variabel bebasnya misalnya ini adalah scatter plot untuk misalnya jumlah pengunjung pada toko es krim pada berbagai suhu lingkungan, suhu pada saat itu. Mereka menggunakan derajat Fahrenheit di sini ya. Jadi bukan 96 derajat Celcius kan tidak mungkin suhu di luar itu 96 itu kita sudah hampir mendidih. Ini pakai satuan derajat Fahrenheit. Nah, jadi dia ingin menganalisa
ada tidak hubungan antara suhu atau temperatur dengan jumlah pengunjung di toko es krimnya. Nah, di contoh ini suhu diplotkan pada sumbu X karena dia merupakan variabel bebas atau variabel independen, karena Q itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Nah, sedangkan variabel terikat atau variabel dependennya adalah pengunjung toko atau jumlah pengunjung, itu diplot pada sumbu Y. Ini pada sumbu Y, visitors atau jumlah pengunjung. Karena dapat dianggap sebagai hasil atau pengukuran yang diamati. Nah, di sini kelihatan ada hubungan ya. Kalau misalnya suhu meningkat, maka jumlah visitor juga cenderung meningkat. Nah, di sini terlihat ada suatu korelasi atau hubungan bahwa kalau udara itu semakin panas, maka orang lebih banyak yang datang ke toko es krim kita. Tapi di sini yang penting sekali ditanamkan adalah diagram pencar ini hanya menunjukkan korelasi. Dia itu belum tentu merupakan hubungan sebab akibat. Jadi belum tentu pengunjung itu meningkat disebabkan oleh suhu yang meningkat. Belum tentu. Dia hanya menunjukkan ada hubungan, ada kecenderungan, ada korelasi. Karena bisa saja ada hal lain selain dari suhu panas yang membuat pengunjung datang ke toko es krim tersebut. Bisa saja, apalagi kan ini pakai derajat Fahrenheit, kemungkinan ini di Amerika. Jadi di Amerika dengan mereka 4 musim, kalau di musim panas itu merupakan hari liburnya sekolah misalnya. Sebenarnya bukan karena suhunya karena suhu meningkat terus pengunjung datang lebih banyak, tapi kebetulan kalau suhunya panas maka itu adalah hari libur, jadi orang-orang datang ke toko es krim. Itu hanya contoh saja menunjukkan bahwa diagram pencar ini belum tentu menunjukkan sebab akibat. Yang terakhir yaitu histogram. Ini merupakan diagram yang terdiri dari grafik balok dan menggambarkan penyebaran atau distribusi data-data yang ada. Jadi kata kuncinya ini, dia itu menggambarkan distribusi atau penyebaran data. Fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya lebih untuk memudahkan kita untuk melihat kecenderungan data kita. Coba bayangkan kalau dikasih data yang seperti di tabel ini. Ini sulit sekali kita untuk melihat apa sih kesimpulannya dari data ini gitu. Banyak sekali angka-angkanya dan tidak terlalu kelihatan kecenderungannya. Tapi kalau misalnya data-data ini kita ubah menjadi histogram, ini akan kelihatan lebih bermakna. Ini adalah sumbu X adalah massa atau berat dari tiap kemasan. Terus yang sumbu Y-nya adalah jumlah atau frekuensi ya, jumlah dari kemasan. Di sini kelihatan bahwa kebanyakan produk kita atau massa dari tiap kemasan itu antara 1050 gram, antara 1100 sampai 1050 sampai 1150. Itu kebanyakan berada pada di situ karena yang paling tinggi-tinggi diagram batangnya adalah di rentang itu. Tapi kalau yang 1250 itu sedikit sekali. Yang 950 juga bahkan tidak ada ya. Antara 1000 sampai 950 itu juga sedikit. Jadi lebih mudah kita untuk melihat data. Oke, demikian itu adalah 7 alat bantu yang biasa digunakan dalam sistem penjaminan mutu. Tapi sekali lagi, itu hanya alat bantu, tidak wajib untuk digunakan, dan kita bisa memodifikasi, menggabungkan gitu ya, mau pakai kombinasi
atau bahkan kita membuat alat bantu kita sendiri, itu sah-sah saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.